Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan muda warga Kopo, Bandung ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan Mekar Mukti, Garut dalam kondisi terluka. Angin kencang melanda Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Lomba menyanyikan yel-yel yang diikuti emak-emak seketika kacau balau. Warga Kampung Haur Kuning, Kabupaten Garut, patungan memasang bendera merah putih sepanjang 500 meter di jalan perkampungan. Angin kencang melanda Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Lomba menyanyikan yel-yel yang diikuti emak-emak untuk menyambut Hari Kemerdekaan seketika kacau balau. Asik menyanyikan lagu Rasa Sayangnya, sekelompok emak-emak kompak mengikuti lomba adu yel-yel menyambut Hari Kemerdekaan di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Namun semua keceriaan seketika berubah mencekam tak kala angin kencang datang. Sontak para peserta termasuk panitia acara dan penonton berlarian menyelamatkan diri. Sebagian tenda ikut roboh dan 1 orang terluka akibat musibah tersebut. Terjadi histeria yang luar biasa, tapi alhamdulillah kejadiannya kan hanya hitungan detik gitu. Semua berlarian menyelamatkan diri dan ya tidak ada kejadian yang luar biasa, alhamdulillah. Hanya ada 1 luka. Meski memicu kepanikan, peristiwa angin kencang berlangsung cepat dan tidak menimbulkan korban jiwa. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Ya, jelang perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia, tempat wisata Kebun Raya Bogor membuka kembali taman yang berbentuk replika burung Garuda usai direvitalisasi. Taman Sujana Kasan berdiri sejak 39 tahun silam. Taman yang berisi aneka tumbuhan non-koleksi ini pun diharapkan bisa menjadi edukasi bagi para pengunjung. Siapa sangka pemandangan replika burung Garuda ini terdiri dari tumbuhan non-koleksi yang berada di Kebun Raya Bogor. Dalam rangka menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia, pengelola wisata seluas 87 hektar ini membuka kembali taman yang diberi nama Taman Sujana Kasan, yaitu orang Indonesia yang menjadi direktur pertama Kebun Raya Bogor. Taman baru, taman ini sudah ada, tapi kita revitalisasi lagi jadi semakin menarik. Ini adalah Taman Sujana Kasan. Jadi Taman Sujana Kasan itu taman yang bersejarah di Kebun Raya Bogor karena mengambil nama dari kurator Indonesia, yaitu Bapak Sujana Kasan. Dan beliau itu merupakan direktur Kebun Raya Bogor yang pertama orang Indonesia. Sebelumnya biasanya berkebangsaan asing. Nah, pada momentum hari ini juga karena berdekatan dengan 17 Agustus Hari Kemerdekaan, jadi saya rasa peresmian revitalisasi Taman Sujana Kasan ini cukup cukup menyentuh dan cukup momentumnya sangat relevan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia karena tamannya sendiri berbentuk simbol burung Garuda. Ada 8 jenis tanaman penutup tanah hingga akhirnya membentuk lanskap replika lambang negara Indonesia ini, yaitu Airvira merah, Legistrum kuning, Rombusa mini, Rombusa putih, Serut merah, Kucai mini, Pandan kuning, dan Tetehan variegata. Sebelumnya, taman yang sudah ada sejak tahun 1985 ini direvitalisasi oleh pihak swasta sejak 1 tahun silam dan kini kembali dibuka untuk umum. Dengan punya 5 fungsi ya, selain edukasi, wisata, konservasi, penelitian, dan jasa lingkungan. Dengan adanya revitalisasi taman Sujana Kasan ini memperkuat fungsi itu. Jadi mudah-mudahan wisatanya juga jadi semakin kuat gitu ya, karena di sini kan selain tempat wisata tapi konten edukasinya juga cukup kuat sekaligus untuk konservasi tanaman yang ada di dalam kebun raya. Tentu saja kehadiran area spot kekinian menjadi buruan pengunjung untuk sekedar berfoto di tempat tersebut.
Nah, dengan ada Taman Baru ini bagus sih, jadi pengunjung juga jadi ada tempat baru buat piknik ataupun buat foto-foto. Dan juga tamannya jadi lebih bagus banget ya, lebih bagus beda sama sebelumnya. Kayaknya lebih menarik sih di sini karena bentukannya juga bagus, terus juga warna-warna tanamannya juga menarik. Jadi cocok deh buat foto-foto ataupun buat piknik. Ya betul, kesini penasaran sih, pengen lihat Taman Baru di sini. Taman ini juga menjadi daya tarik baru dan edukasi kepada pengunjung yang datang ke Kebun Raya Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Warga Kampung Haur Kuning, Kabupaten Garut, Patungan memasang bendera merah putih terpanjang di sepanjang jalan perkampungan. Bendera merah putih memiliki panjang lebih dari 500 meter yang dilengkapi dengan pernak-pernik lampu dan lampion. Benangan bendera merah putih ini memanjang di jalan mengikuti jalur kampung. Bendera merah putih yang dipasang di awal Agustus ini menjadi kebanggaan warga sekaligus Kabupaten Garut dalam memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia. Bendera merah putih sepanjang lebih dari 500 meter ini dipasang memenuhi sepanjang jalan di Kampung Haur Kuning, Desa Hagarsari, Kecamatan Kandung Ora. Bendera yang dipasang ini merupakan hasil patungan warga. Ini panjangnya 500 lebih. Kalau rencana mau mencapai 1000 itu kan ini batasnya belum sampai ke ujung, paling ujungnya. Cuma untuk tahun sekarang baru sekitar 500 meter gitu ya. Ini hasil dari warga masyarakat, swadaya masyarakat. Masyarakat karena masyarakat punya keinginan, ambisi sama-sama pengen menghias kampung dengan dipasang bendera merah putih ini. Ini awal dari pertengahan Juli. Kira-kira pertengahan Juli udah mulai proses. Cuma pemasangannya di menjelang tanggal 1 Agustus baru pemasangan dari sana kurang terus nambah lagi. Berbeda dengan tahun 2023 lalu, warga memasang bendera yang sama hanya berukuran panjang 70 meter. Namun seiring permintaan warga, akhirnya bendera dibuat jauh lebih panjang. Tak hanya membentang, bendera terpanjang pun dihiasi lampu dan lampion. Saat malam tiba, keindahan bendera panjang makin cantik dengan gemerlap lampu. Agustusan pun makin ceria. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Jika di Kabupaten Garut ada bendera merah putih sepanjang 500 meter. Nah, di Kabupaten Kuningan 10.001 bendera maksud kami merah putih berkibar memenuhi area gedung perundingan Lingkar Jati. Gedung perundingan Lingkar Jati di kawasan Cilimus, Kabupaten Kuningan dipenuhi ribuan bendera merah putih yang membuat warga takjub. Ketika angin berembus, banyak 10.001 bendera merah putih berkibar cantik dan menggugah rasa nasionalisme. Tak jarang pengunjung sengaja berfoto-foto untuk mengabadikan momen dengan ponsel. Warga Indonesia, ya bangga aja. Baru tahu dari istri sih. Oh baru tahu. Oh. Berarti sengaja kesini sekalian foto-foto gitu? Iya, anak minta kesini. Berawal dari uang Rp5.000, sejumlah orang terlibat mencoba mewujudkan mimpi sang penggagas meskipun harus mencari donasi berupa bendera. Perjuangan pun tak sia-sia karena banyak yang membantu sekaligus mendonasikan bendera untuk dikibarkan di gedung syarat sejarah itu. Hingga akhirnya terkumpul 10.000 bendera merah putih ukuran normal ditambah satu bendera merah putih sepanjang 30 meter. Saat itu untuk saya pribadi sempat menyerah ya, karena tidak mungkin kita mewujudkan mimpi yang 10.001 dengan bermodalkan uang 5.000 perak. Dan selain saya juga banyak rekan-rekan yang saat itu mendukung kegiatan kami. Kita berbagi tugas sampai akhirnya kita menyelenggarakan dengan modal nekat saja. 10.001 itu yang uniknya satunya. Satu itu mengartikan Bhinneka Tunggal Ika yang kita mempersatukan berbagai suku, ras, agama. Yang penting kita memiliki bendera yang sama yaitu merah putih.
Tak hanya ribuan bendera, terdapat satu karya tangan penuh makna dalam HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Gambar logo sebesar 2 meter dan lebar 1 meter dilukis di atas kayu triplek berukuran 1 x 3 meter. Di bawahnya juga terdapat cap jari tangan yang mengartikan Bhinneka Tunggal Ika. Pengibaran 10.001 bendera merah putih ini diharapkan bisa meningkatkan jiwa nasionalisme masyarakat. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Kami akhiri perjumpaan hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus kami sampaikan selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-79 tahun Republik Indonesia yang jatuh pada hari esok. Satukan langkah, rayakan kemerdekaan. Salam Indonesia Maju.